Setelah Sayyidina Ali pergi, Syekh Abdul Qadir mengajar dengan lancar. Ribuan ilmu keluar dari hatinya. Orang yang datang mengular hingga 7 kilometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok wali besar yang memiliki karomah luar biasa. Beliau memiliki cerita ajaib, pernah diludahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir itu orang Arab, lahir di Persia, negara Iran. Kampungnya bernama Jilan, provinsinya Tus, satu daerah dengan Imam Al-Ghazali. Pesantrennya di kota Baghdad. Setelah selesai di pesantren, beliau tidak pulang ke Iran, tetapi bermukim di kota Baghdad. Pagi-pagi jam 8 beliau duduk di rumah. Ribuan manusia datang. Ada satu permintaan, ya Abdul Qadir, hadisin nas liyantafi'u bi'ilmik. Orang sebanyak ini ajarkanlah ilmumu supaya dapat kemanfaatan dari ilmumu. Syekh Abdul Qadir menjawab, saya belum berani mengajarkan ilmu-ilmu saya sebelum mendapat perintah langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi menjawab seperti itu, menjelang zuhur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, bukan lewat mimpi, tetapi datang langsung saksiyah jasadiyah. Orang apabila mencapai kelasnya, mencapai levelnya, mencapai makomnya, bisa seperti itu. Nabi memerintah seperti usulnya orang banyak tadi. Ya Abdul Qadir, hadisin nas liyantafi'u bi'ilmik. Orang sebanyak ini ajarkanlah ilmumu supaya dapat kemanfaatan dari ilmumu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah seperti itu. Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Rasulullah, kaifa uhaddisu fusakha al-Baghdada fa inni rajulun a'jamiyun. Wahai Rasulullah, bagaimana saya mengajari orang-orang Baghdad? Mereka alim-alim dan fasih, sementara saya orang asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Abdul Qadir, iftah fak. Abdul Qadir, bukalah mulutmu. Beliau Syekh Abdul Qadir membuka mulut beliau dan diludahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 7 kali. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dan waktu masuk zuhur. Setelah sholat zuhur, ribuan orang datang lagi. Ya Abdul Qadir, segeralah kamu ajari ilmu kepada sekian orang banyak. Syekh Abdul Qadir sudah duduk hendak mengajarkan ilmu beliau, tetapi lidahnya terkunci, sulit untuk berbicara.
Beliau duduk terus. Tiba-tiba ada orang datang belakangan, seorang laki-laki sendirian. Dipandang terus siapa itu yang datang belakangan. Ternyata yang datang adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang datang. Sayyidina Ali memerintahkan seperti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdul Qadir, hadisin nasa liyantafi'u bi ilmik. Orang sebanyak ini ajarkanlah ilmumu supaya dapat kemanfaatan dari ilmumu. Syekh Abdul Qadir menjawab, ya Sayyidina Ali, fami mughallaq. Wahai Sayyidina Ali, mulutku terkunci, tidak bisa untuk berbicara. Sayyidina Ali berkata, iftah fak, buka mulutmu. Beliau membuka mulut, lalu diludahi Sayyidina Ali 6 kali. Syekh Abdul Qadir bertanya, Sayyidina Ali kok meludahinya tidak seperti Nabi? Nabi meludahi 7 kali, panjenengan kok 6 kali? Sayyidina Ali berkata, ya Abdul Qadir, adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir, saya menjaga tata krama dengan Nabi. Nabi meludahi 7 kali, masa saya meludahi 7 kali? Orang yang salah faham nanti mengira saya menyamai Nabi. Saya khawatir ada anggapan seperti itu, makanya saya meludahi 6 kali. Inilah etika dan ketinggian adab sopan santun. Oleh karena itu, para santri, para murid jangan punya niat menyamai guru. Walaupun praktiknya sama, jangan niat menyamai. Niatlah mencontoh, nanti barokahnya hilang. Kata Kiai Haji Ahmad Khalwani. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, dalam manaqib dijelaskan, wa yasduru an sadrihi ulumu ilahiyah wa hikmah rabbaniyah. Setelah Sayyidina Ali pergi, Syekh Abdul Qadir mengajar dengan lancar. Ribuan ilmu keluar dari hatinya. Orang yang datang mengular hingga 7 kilometer atau lebih dari puluhan ribu pada saat itu. Orang yang duduk di paling belakang bisa mendengarkan langsung suara Syekh Abdul Qadir. Sama kerasnya seperti yang duduk di depan, padahal belum ada pengeras suara. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, dalam manaqib juga dijelaskan, walam yakun hunaka mukabbiru saut. Di sana belum ada pengeras suara. Itulah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.